Kemudian yang berikutnya, yajibu shaumu Ramadan bi ahadi amrayni. Wajib puasa Ramadan dengan salah satu dari dua perkara. Yang pertama, ru'yatu hilali Ramadan min muslim adlin qawiyil basar rajulan kana au imra'atan. Yang pertama, melihat hilal. Siapa yang melihat? Muslim. Dia dikenal orang yang baik dan pandangannya juga tajam, bukan orang yang rabun. Laki atau perempuan sama saja. Satu orang cukup untuk mengetahui sudah masuk Ramadan atau belum. Satu orang cukup. Dan dengan ru'yah, melihat. Kalau dengan hisab apa boleh, tidak boleh, karena nasnya dengan ru'yah. Loh, ru'yah itu kan pada zaman Nabi, sekarang itu sudah canggih, dengan hisab aja bisa dihitung. Apa pada zaman Nabi nggak ada hisab? Malah Al-Quran turunnya kepada Nabi, hisab diajari oleh Allah di dalam surat Yunus ayat 5. Apa bunyi ayatnya? Surat Yunus ayat 5. Huwallazi ja'ala lakumus syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada sinina wal hisab. Dialah Allah yang menciptakan matahari sebagai diya dan bulan sebagai nur, lita'lamu 'adada sinina wal hisab, agar kalian bisa mengetahui hisab, bilangan dalam satu tahun, dengan melihat matahari yang sebagai diya dan dengan melihat bulan yang sebagai nur. Allah katakan matahari sebagai diya soalnya cahayanya dari dirinya sehingga kuat. Adapun bulan tidak disebut dengan dia, disebut dengan nur, karena bukan dari cahaya dirinya, pantulan saja, dan cahayanya tidak panas. Cahaya tidak panas. Makanya ketika Nabi bersabda as-sabru dia, sabar itu cahaya. Tapi kok Nabi gak menyebut nur? Kok ketika menyebut as-sabru cahaya, Nabi tidak menyebut as-sabru nur? Nabi menyebutnya as-sabru dia, karena nur itu adem, cahayanya adem, dia cahaya panas. Memang untuk sabar kan susah banget, sampai ada orang bilang sabar itu ada batasnya karena susah gitu ya. Maka sabar itu dia menyengat, cahaya tapi menyengat. Nah, Nabi di dalam ayat ini, surat Yunus ayat 5, Allah nyatakan perjalanan matahari dan bulan bisa dihitung, sehingga kalian bisa hisab, mengetahui ilmu astronomi perjalanan matahari. Maka didapatkan kalender, perjalanan bulan didapatkan kalender. Sekarang tahun berapa? 2021. Kalender 2022 sudah bisa dibikin sekarang? Bisa. Kemudian seandainya terjadi gerhana matahari atau bulan di tanggal berapa, hari apa, durasinya berapa lama, mana daerah yang gerhananya total, yang sebagian, bisa ditulis sekarang? Bisa, karena perjalanan bisa dihitung. Demikian pula bulan. Sekarang tahun 1442, kalender 1443 sudah bisa dibikin? Sudah. Seandainya terjadi gerhana, tanggal apa, hari apa, jam berapa, mana yang total, mana yang sebagian, sudah bisa ditulis sekarang, padahal belum terjadi, belum datang, karena perjalanannya bisa dihitung oleh para astronom. Jadi hisab sudah ada sejak awal, tetapi Nabi katakan ru'yah, maka harus dengan ru'yah. Misalnya ini siang, tanggal 29 Sya'ban, ini misalnya siang, bayangkan ini siang, tanggal 29 Sya'ban, secara hisab nanti maghrib tanggal berapa? Ini bayangkan siang, atau membayangkan siang, ini siang,
tanggal 29 Sya'ban. Nanti datang Maghrib, berarti secara hisab tanggal berapa? 1 Ramadan. Apa lantas ini sudah 1 Ramadan kita berpuasa besok? Belum boleh. Jadi sebelum Maghrib datang, tim atau siapapun, ya cuma kan di Indonesia dibentuk tim, Masya Allah ya, dalam hal ini pemerintah jazakumullah khairan membentuk tim, membantu kaum muslimin sudah masuk Ramadan apa belum. Jadi dibagi di berbagai titik yang memungkinkan melihat matahari terbenam. Ketika matahari terbenam, orang sudah tertuju pada satu titik, di situ hilal tampak, bulan sabit selama beberapa detik. Kalau ada yang melihat berarti sudah 1 Ramadan. Kata Nabi, kalau ada mendung, apa kata Nabi? Genapin Sya'ban menjadi, kalau mendung genapin Sya'ban menjadi 30, menunjukkan tidak cukup dengan hisab, masih dengan ru'yah. Kalau dengan hisab sudah cukup, ya secara hitungan 1 Ramadan sudah 1 Ramadan. Tetapi kenapa Nabi mengatakan kalau ada mendung, tertutup mendung, genapin Sya'ban menjadi 30. Kalau sudah digenapi 30, hari berikutnya baru memulai 1 Ramadan. Nah, ini yang harus diketahui. Ini yang pertama. Makanya yang kedua disebutkan ikmalu Sya'ban 30 yauman, menggenapkan Sya'ban 30 hari. Kan tadi kita sampaikan puasa Ramadan wajib karena salah satu dari 2 perkara. Yang pertama melihat hilal, kalau tidak terlihat maka yang kedua Sya'bannya digenapin 30 hari. Kesimpulannya keharusan dengan ru'yah. Nah, mungkin ini yang terakhir sudah diingetin sama Pak Win. Kenapa ru'yahnya hanya Ramadan saja? Kenapa ru'yahnya setiap bulan? Kenapa ru'yahnya hanya Ramadan saja? Karena yang diperintahkan Ramadan, Syawal dan Haji. Yang diperintahkan dengan ru'yah oleh Nabi hanya Ramadan, Syawal dan Haji. Selebihnya tidak Nabi perintahkan. Tahunnya Sya'ban 29 atau 30 dari mana? Tahunnya Sya'ban 29 atau 28 atau 27 dari mana? Dari hisab. Jadi hisab, ini masih pakai hisab. ya hisab. Kemudian bagaimana kalau ru'yah itu seluruh Indonesia seperti di TV itu tidak kelihatan? Padahal perintahnya apabila kamu menyaksikan bulan maka berpuasalah, kan Al-Baqarah kan demikian. Iya. Nah, sedangkan seluruh Indonesia tidak mengetahui, tidak kelihatan bulan ini. Bagaimana? Iya. Nah, pertanyaan yang pertama tadi dulu, kenapa yang diperintah, kenapa seakan-akan gitu ya Ramadan saja, bukan Ramadan saja sebenarnya, Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah. Tetapi kan Dzulhijjah tidak orang banyak berkepentingan gitu ya, yang semuanya berkepentingan itu apa? Ramadan, sehingga sangat kuat sekali Ramadan dengan ru'yah, Ramadan dengan ru'yah. Adapun selebihnya tidak ada perintah dengan ru'yah, tidak ada perintah dengan ru'yah. Dan hisab itu juga bagian dari Islam. Kan tadi kita sebutkan hisab itu yang mengajarkan Allah, ada dalam surat Yunus ayat 5. Tetapi untuk Ramadan tidak sekedar dengan hisab kemudian ditetapkan, tetapi mesti ditegaskan dengan ru'yah. Baik, ini yang pertama. Kemudian kalau sudah ada satu orang melihat, maka semuanya harus puasa. Karena untuk puasa Ramadan itu ada satu orang muslim melihat sudah cukup, maka semuanya berpuasa. Ini yang dimaksud ya tadi ya. Satu orang melihat maka semuanya berpuasa. Lah ini kan sudah ada yang melihat, kenapa enggak pada puasa? Oh, satu orang melihat sudah cukup, kenapa enggak pada puasa? Lah ini ada masalah yang akan kita sampaikan. Itu ya. Karena ayatnya faman syahida minkum syahra falyasumhu. Karena saya tidak melihat, saya enggak puasa.
Faman syahidah, famannya itu kemana tuh? Faman syahida minkum syahra falyasum. Itu maksudnya barang siapa yang mendapati bulan Ramadan maka berpuasa. Bukan dipahami nggak lihat hilal berarti nggak puasa. Yang puasa hanya yang lihat saja. Berarti satu orang saja yang puasa satu negeri atau 2 orang saja. Itu barang siapa yang menjumpai bulan Ramadan maka berpuasalah. Karena ayat ini terkait dengan perjalanan tasyrik puasa. Tasyrik puasa kan tidak ditetapkan langsung wajib di bulan Ramadan, tidak. Tetapi syariatnya menetapkan yang mau puasa, yang tidak bayar fidyah. Ini perlu diketahui. Ketika awal penetapan puasa Ramadan, yang mau puasa, yang tidak mau ya silakan, tapi bayar fidyah. Nah, ayat ini dinasakh dengan faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang mendapati Ramadan maka semuanya berpuasa, nggak ada pilihan lagi. Jadi yang mau puasa, yang enggak ada pilihan, semuanya wajib puasa. Yang tidak puasa hanya orang sakit, orang safar, dan orang yang tidak mampu sebagaimana Nabi jelaskan. Itu yang dimaksud ayat tadi. Baik, saya tadi mau menyempurnakan penjelasan ini. Kalau ada satu orang sudah melihat, maka berlaku untuk seluruh kaum muslimin dalam satu negeri. Tetapi yang mesti kita ketahui, ada hadis berbunyi as-shaumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun. Berpuasa itu di hari manusia berpuasa, dan berbuka maksudnya lebaran di hari yang manusia berlebaran. Manusia ini siapa? Apakah manusia keputih? Orang Irian Jaya gak kenal keputih. Manusia ini manusia siapa? Banjarnegara. Ya, orang Lamongan gak kenal Banjarnegara. Jadi manusia siapa? Yang punya hak wilayah kekuasaan siapa? Pemerintah. Jadi kalau pemerintah mengatakan iya, ya iya, kalau enggak, ya enggak. Misalnya, nah ini sekedar contoh, mohon maaf. Misalnya pemerintahnya dolim, Pak Kodim misalnya sudah melihat hilal, lapor Pak pemerintah, saya sudah melihat hilal dan saya siap diambil sumpah karena demi mempertahankan kebenaran, melihat hilal siap disumpah. Dan Pak Kodim bersumpah bahwasanya benar-benar melihat. Tapi misalnya ya pemerintahnya, udahlah bagaimanapun tetap besok, sudah tanggung tanggal merahnya besok, gitu ya misalnya. Nah, kita ngikuti Pak Kodim apa ngikuti pemerintah? Rakyat ikuti pemerintah. Loh, berarti nggak ada yang sah puasanya karena kita disuruh ngikuti pemerintah. Yang dosa itu siapa? Pemerintah. Adapun kita rakyat tidak berdosa karena kita mengamalkan petunjuk Nabi, suruh mengikuti pemerintah. Demikian Pak. Ini Ustaz, saya karena ilmu saya yang belum sampai di situ. Cuma saya melihat fakta di TV itu ada begini Ustaz. Karena ini waktu sudah imsak, maka Anda diharamkan untuk makan bagi yang berpuasa. Nah, padahal di dalam hadis itu kulu wasrobu, apabila kamu mendengar adanya bilang kulu wasrobu hatta yu'adinu umimatum. Quran menyatakan kulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul haydul abyadu minal haydul aswadi wal fajr minal fajri. Nah, ini saya kan orang awam, belum sampai di situ ilmu saya, jadi bingung saya. Padahal saya ada keterangan di TV imsak itu saya masih makan, masih minum selama belum fajar. Selama belum subuh fajar ya. Okay. Ini yang benar itu yang mana Ustaz? Okay. Tapi masyarakat awam mengikuti imsak itu Ustaz. Iya. Saya cari gratis imsaknya nggak ada. Baik. Yang adanya Bilal. Nah, itu. Iya. Pertanyaan yang disampaikan Pak Kodim itu sesungguhnya sudah merupakan jawaban kita. Di dalam Al-Quran disebutkan kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah dan minumlah
hingga tampak benang yang putih dari benang yang hitam, minal fajar, yaitu subuh. Jadi makan dan minum sampai kapan? Sampai subuh. Selama Pak Win belum adzan, makan saja gitu. Pak Win selalu datang insyaallah. Iya. Jadi selama Pak Win muadzin belum adzan, makan. Kata orang imsak, ya biarin aja. Malah kita sampaikan adalah perkara baru di dalam agama, memulai puasa tidak dari subuh. Itu perkara baru di dalam agama, memulai puasa tidak dari subuh, karena syariatnya dari subuh. Kalau misalnya orang sebelum subuh sebagai bentuk kehati-hatian karena nanti takut kebablasan gitu ya silakan saja, tetapi tidak kemudian diinstitusikan 10 menit sebelum subuh imsak berarti semuanya. Perkara baru dalam agama, nggak boleh. Dan hadisnya tadi juga sudah dibacakan. Jadi makan dan minumlah kalian ketika mendengar adzannya Bilal hingga kalian mendengar adzannya Abdullah Ummi Maktum. Jadi ketika Bilal adzan, Bilal memang membangunkan orang-orang pada bangun sahur. Kemudian ketika ada adzan Abdullah bin Ummi Maktum, itu adalah subuh. Berhenti ketika Ummu Maktum sudah adzan. Jadi sekali lagi puasa itu dimulai dari subuh. Rumah saya kan sebelah timur adzan subuh dulu. Setelah itu adzan di atau ibah. Nah, saya ikut aja. Nah, ikutnya sini. Kan harus jelas sudah. Apalagi sekarang katanya ada pengunduran waktu itu 8 menit itu 4 tahun yang lalu. Nah ini terus gimana itu Ustaz? Baik, saya mau sampaikan ini penting sekali. Kenapa saya tidak pernah menyampaikan ini? Saya khawatir jadi fitnah saja gitu ya. Saya khawatir jadi fitnah, tapi dalam prakteknya terpraktekkan dalam penyampaian, tidak terlalu menggebu-gebu karena khawatir fitnah. Soalnya ketok palu sesungguhnya kan pemerintah ya. Kita kan bukan pemerintah. Jadi begini, ada hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan kepada seseorang, gimana kamu nanti jika menjumpai penguasa yang menunda waktu sholat? Maka seorang sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, apa yang engkau sampaikan kalau aku mendapatkan yang demikian, penguasa menunda waktu sholat hingga keluar waktunya? Nabi kemudian menjawab, sholatlah kamu di dalam waktu yang semestinya, tetapi keluarlah kamu bersama manusia dan bagimu sunnah. Apa maksud tadi sini? Kalau ada penguasa, pemerintah, amir yang punya kekuasaan atas suatu wilayah menunda waktu sholat sehingga waktu sholat sudah di luar waktunya. Kalau kamu menjumpai demikian, kamu sholat di waktu yang semestinya. Kamu tahu ini sudah waktunya sholat. Sholat kamu di rumah. Dengan demikian kamu memenuhi hak Allah. Ini penjelasannya Syekh Al-Albani. Dengan demikian kamu memenuhi hak Allah, sholat di dalam waktunya, karena sholat harus di dalam waktunya. Nah kemudian kamu keluar rumah, orang-orang kan sholat mengikuti waktunya amir yang telah keluar dari waktu yang semestinya. Kamu tetap sholat bersama mereka dan bagimu sunnah. Nah dengan begitu kamu menunaikan hak muamalah sesama manusia. Ini hadisnya untuk kasus kalau sholat waktunya ditunda. Nah sekarang yang terjadi, gimana kalau waktunya dimajukan? Apakah hadis ini bisa menjadi dalil? Jawabannya bisa. Loh, kan kasusnya berbeda. Dalam hadis itu waktu yang ditunda, kasusnya waktu dimajukan. Iya, tapi bisa menjadi dalil karena kan kaedahnya adalah
al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Ini teman-teman santri mahasiswa lagi belajar, baru dapat 3 kaedah ya, masih banyak sampai 40. Al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum itu berkisar ada dan tidak adanya ilah. Dalam hal ini ilahnya apa sih? Waktu sholat ditunda. Ilahnya apa? Ilahnya waktu sholat bukan di dalam waktunya. Nah sekarang yang dimajukan ya sama saja, bukan di dalam waktunya. Karena ada kesamaan ilah, maka bisa dijadikan hukum atau landasan. Demikian. Nah sekarang misalnya kasusnya sholat subuh, observasi yang ada, dan sudah terlalu banyak observasi. Syekh Al-Albani sendiri melakukan observasi di Indonesia. Teman-teman waktu itu Syekh Mamduh, Ustaz Agus Hasan Basori membentuk tim juga melakukan observasi di berbagai tempat yang tidak kena pengaruh cahaya dan melihat titik tempat matahari terbit gitu ya. Ketika azan berkumandang rame-rame, itu tempat tersebut masih gelap. Baru sekitar 20 menit kemudian mulai muncul cahaya merah keputih-putihan membentang utara dan selatan, strik, yang lama-lama tambah terang. Itu namanya fajar sodik. Fajar itu artinya cahaya, sodik itu artinya benar. Artinya cahaya yang benar yang menunjukkan awal waktu siang. Karena ada fajar kadzib. Fajar kadzib itu sebelum itu muncul cahaya terang tapi lama-lama gelap, bukan menunjukkan awal siang, karena lama-lama gelap. Yang menunjukkan awal siang namanya sadik, fajar sadik, cahaya yang benar yang menunjukkan awal siang. Maka ketika muncul serik merah ke putih-putihan, itu lama-lama terang sampai matahari terbit. Jadi munculnya itu pertama kali seriknya itu membentang utara dan selatan, itu sekitar 20 menit orang rame-rame azan berkumandang, dan dokumentasinya sudah disampaikan kepada Kementerian Agama ketika itu dan dijanjikan untuk diseminarkan, tapi sampai sekarang tidak juga diseminarkan. Akhirnya ya sudah jalan sendiri-sendiri. Yang merasa sudah adzan ya adzan, yang merasa sudah subuh ya salat, yang merasa belum ya belum, jalannya sendiri-sendiri. Karena sesungguhnya yang ketok palu siapa? Amir. Karena tidak dilakukan itu ya sendiri-sendiri, dan dalam hal ini tidak menyelisih pemerintah. Artinya dalam hal ini bukan berarti menentang pemerintah, karena Nabi mengatakan, gimana kamu jika ada amir menunda waktu sholat? Nabi mengatakan, sholatlah kamu di dalam waktunya, tapi kamu ketika keluar ke manusia, sholatlah bersama mereka. Artinya boleh tidak sama dengan pemerintah, boleh tidak sama dengan pemerintah, tapi yang namanya puasa wajib sama dengan pemerintah, meskipun pemerintahnya dolim ya, kadung tanggal merahnya besok aja gitu ya, padahal Pak Kodi belum siap disumpah gitu ya. Nah tapi dalam hal ini wajib ikut pemerintah, tapi yang namanya sholat boleh tidak ikut, karena hadisnya memang demikian. Nah kemudian sekarang Malaysia itu pengumumannya secara resmi oleh pemerintah menunda berapa menit? 8 menit. Yang di Indonesia diikuti oleh Muhammadiyah 8 menit kalau salah ya, Muhammadiyah juga ikuti 8 menit. Saya bersyukur ditunda, tapi kok cuma 8 menit, 20 menit biar kayak Thaibah. Nah, 20 menit biar kayak Thaibah. Caranya observasi ya. Jangan sekedar 8 menit, berapa menit tadi? 20 menit ya. Dan Syekh Al-Albani mengatakan, posisi rumahku adalah posisi yang sangat jelas melihat matahari terbit. Ketika masjid-masjid berkumandang adzan, saya melihat masih gelap, baru muncul sekitar 20 menit kemudian. Makanya Syekh Al-Albani salatnya menunda. Dan saya melihat sendiri murid-muridnya Syekh Al-Albani ketika doroh di sini, sudah adzan nggak datang syekhnya, sudah adzan nggak datang. Dan kita kan nggak enak memulai iqamah, syekhnya belum datang gitu ya. Beliau diundang ya, 4 syekh murid Syekh Al-Albani rahimahullah taala hafizahumullah jami'an, ya nggak diiqamati, mereka datang
lama nunggunya, baru iqomatnya. Iya, barangkali murid-muridnya karena melihat fatwa gurunya. Allah alam. Begitu. Puasanya ngikuti mana? Kalau saya ngikuti Pak Win. Kan ada hadis menyatakan akhir kan sahur, Iya. awal kan berbuka. Iya, kita nggak bisa memaksakan ya, nggak bisa memaksakan. Artinya yang cenderung bahwasanya jadwal yang ada yang seumum itu dijadikan patokan ya tafadhol gitu ya. Tetapi yang tidak demikian, di mana tadi sudah kita jelaskan, sudah ada observasi-observasi bahwasanya itu belum waktunya subuh, sehingga mengambil ini ya silahkan. Sah, insya Allah semuanya sah, karena semuanya berdasarkan keyakinan. Soalnya belum diketok palu. Jadi kalau Pak Win belum adzan, makan aja. Saya di rumah sudah adzan, Pak Win belum. Sudah, saya nunggu Pak Win. Iya. Tapi mohon maaf, tapi ini perlu kita sampaikan, mohon maaf, karena kita juga menjaga muamalah. Kalau nanti sahurnya di sini di teras gitu kan, jangan kemudian menunjukkan wah Pak Win belum adzan, masih rame-rame makan di sana, kan orang pada lewat, nanti khawatirnya ada fitnah. Thaibah ini aliran apa? Sudah subuh kok masih pada makan, kan jadinya jelek. Jadi biar enggak fitnah ya di rumah gitu ya, jangan di teras Thaibah. Ya, jadi itu yang bisa kita jawab ya. Terima kasih. Ada lagi? Karena sudah adzan, karena sudah diadzani maksudnya. Ada yang mau disampaikan? Enggak ada. Kalau enggak ada ini saja, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.